Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel Putra Pasjam. Channel yang selalu membahas info seputar pedesaan, sejarah, mitos-mitos dan kisah legenda dari para leluhurnya. Dan pada video kali ini, admin ingin membahas tentang seputar jalan raya. Jalan raya memang sangat dibutuhkan oleh semua pengendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, bahkan lebih. Dengan adanya jalan raya, semua orang bisa berpergian dengan kendaraannya masing-masing. Namun di sisi lain, tidak sedikit orang yang bernasib naas dan berakhir hidupnya di jalan raya. Entah itu kecelakaan tunggal, tabrak lari, ataupun kecelakaan satu sama lain. Dan berikut ini adalah jalan-jalan yang menurut admin berbahaya dan rawan kecelakaan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Akan tetapi, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya teman-teman semua untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar admin lebih bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman dan kekeliruan. Yang pertama, ada Jalan Sungapan, Kecamatan Soreang. Jalan Sungapan ini sering terjadi kecelakaan. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari jalan yang berkelok, sehingga kebanyakan para pengendara mengalami tekor pada saat menemui tikungan tajam. Kondisi jalan yang licin, jalan yang kurang baik, bisa dibilang sangat buruk. Kondisi yang menanjak, serta jalan yang gelap menjadi salah satu pemicu kecelakaan. Meskipun sudah berdiri PJU, tapi tidak jarang PJU-PJU di sini tidak menyala, sehingga sangat rawan dari kecelakaan dan tindakan kriminal, seperti perampokan dan pembegalan. Selain rawan kecelakaan dan pembegalan, jalan Sungapan ini pun terlihat menyeramkan. Bukan hanya di malam hari, bahkan pada siang hari, apalagi ketika kita selesai melewati tanjakan dan tikungannya. Disitulah titik yang paling menyeramkan, apalagi bagi pengendara yang tidak melengkapi syarat berkendara. Ayah razia lur. Dan yang kedua, Jalan Patrol Kecamatan Soreang. Tidak jauh dari Jalan Sungapan, di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Tidak hanya korban luka, akan tetapi pernah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara. Dengan kondisi jalan yang sedikit menanjak, lalu tikungan sederhana yang tidak sedikit pengendara menyalip dan bertabrakan di areal jalan ini. Selain itu, kondisi jalan yang buruk menjadi salah satu penyebab pengendara mengalami kecelakaan, bahkan meninggal di tempat. Selain itu, sepanjang area jalan ini sangat rawan dari longsor, sehingga ketika musim hujan tiba, alangkah baiknya kita lebih waspada ketika melewati jalan tersebut. Lalu yang ketiga, ada Jalan Cukang Haur Kecamatan Soreang. Sebenarnya, jalan ini tidak terlalu berbahaya. Akan tetapi, kondisi jalan yang sangat buruk kerap jadi pemicu kecelakaan bagi para pengguna jalan. Karena tidak sedikit pengguna jalan mengendarai kendaraannya di jalan ini lebih memilih memakai jalur tengah, sehingga
kerap menjadi pemicu kecelakaan. Selain karena menanjak dan menikung, kondisi jalan ini terhitung sangat buruk. Dan yang keempat, Jalan Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu. Di sepanjang Jalan Cukang Genteng, terbilang sangat lurus dan mulus. Dengan kondisi tersebut, banyak pengendara arogan yang memacu kendaraannya dengan di atas kecepatan maksimal. Sehingga ketika menemui momen yang tidak diduga, misalnya penyeberang jalan dan pengendara yang rem mendadak, kecelakaan pun kerap tidak bisa dihindari lagi. Lalu yang kelima, Jalan Tanjakan Panjang Ciwidey. Dinamakan Jalan Tanjakan Panjang sesuai dengan kondisi jalan yang menanjak dan jarak yang panjang. Bahkan bisa disebut tanjakan terpanjang sepanjang Jalan Raya Soreang Ciwidey. Di jalan ini juga sering terjadi kecelakaan, baik pengendara yang melaju ke arah Soreang maupun sebaliknya. Mayoritas kecelakaan dipicu oleh remblong atau kondisi ban yang sudah tipis. Atau sebaliknya, pengendara yang menuju arah baru tunggul, apalagi kendaraan angkutan besar, sering mengalami kesulitan untuk menanjak di sini. Tidak sedikit kendaraan yang tidak kuat, bahkan mundur dengan sendirinya, sehingga kendaraan tidak bisa dikemudikan, dan akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Lalu yang keenam, ada Jalan Kejaksaan Kecamatan Rancabali. Dinamakan Jalan Kejaksaan karena di jalan ini, tepat di samping kanan dari arah Ciwidey menuju Rancabali, berdiri sebuah bangunan bekas kantor kejaksaan yang memang sudah terbengkalai. Di jalan ini sering terjadi kecelakaan, baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan pernah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa pengendara. Dengan kondisi jalan yang lurus, pengendara sering memacu kuda besinya dengan kecepatan di atas maksimal. Sehingga ketika kecelakaan menimpanya, tidak sedikit mengalami luka parah, bahkan sampai meregang nyawa di tempat. Dan yang terakhir, Jalan Pamayor Kecamatan Rancabali. Jalan Pamayor, sebuah jalan yang menanjak dan menikung. Dinamakan Jalan Pamayor karena sesuai fakta, pada zaman revolusi pernah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh para gerombolan DI atau TII yang mengeksekusi salah satu TNI, yaitu Mayor Zakarsi. Beliau dieksekusi tepat di pohon kayu putih bercabang 2. Beliau diikat dan ditembaki oleh para gerombolan pemberontak revolusi, yaitu DITII. Dengan kondisi jalan yang menanjak, miring, dan juga menikung itu, menjadi salah satu penyebab kecelakaan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mitosnya, jika pengendara mengalami mogok di sepanjang jalan ini, pengendara tersebut harus menyulut sebatang rokok dan melemparkannya ke pinggir jalan. Lalu, tidak lama dari situ, mobil akan menyala kembali.
Itulah 7 jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Hikmah yang bisa kita petik dari video ini, kita harus lebih berhati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena tidak ada yang tahu kapan kecelakaan itu terjadi dan menimpa kita. Sebelum kita berkendara, alangkah baiknya kita periksa dulu kendaraan kita, mulai dari lampu utama, lampu sen, lampu rem, kaca spion, rem tangan, rem pijak, kondisi mesin, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan jangan lupa juga lengkapi surat-surat dan perlengkapan berkendara Anda, mulai dari STNK, SIM, helm standar SNI, dan tentunya kendaraannya. Kita sebagai pengguna jalan, alangkah baiknya kita saling menghargai pengguna jalan lain dengan tidak arogan dalam berkendara. Jangan merasa jalan sendiri, apalagi banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Sunmori yang berkendara dengan seenaknya. Hargailah pengendara lain, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian video dari admin. Jika ada yang salah atau kurang, atau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tuangkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.